warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian semua, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10 TKJ. Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswiku, sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang akan saya jelaskan nanti, terlebih dahulu perlu kembali saya ingatkan bahwasanya kita sampai saat ini kembali lagi belum bisa untuk belajar secara langsung di dalam kelas di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok karena memang situasinya yang belum memungkinkan. Nah, untuk itu kalian tetap harus semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan demi kebaikan kita masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini untuk bahasa Indonesia nanti akan belajar materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya karena kita masih melanjutkan informasi penjelasan materi di minggu yang kemarin. Seperti itu ya siswa dan siswi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-15, pertemuan yang sudah cukup lama. Jadi saya harapkan kalian semuanya untuk bisa memahami semua informasi materi yang sudah saya jelaskan dan saya sampaikan di waktu yang kemarin atau waktu yang sebelumnya untuk kalian nanti menghadapi tes atau ulangan akhir semester di waktu yang sudah ditentukan sehingga nilainya nanti memuaskan semuanya ya dengan hasil yang kalian harapkan masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, nanti saya masih membahas seputar teks hikayat dengan kompetensi dasar yang tentunya berbeda dengan pertemuan yang lalu. Untuk materi kali ini saya sendiri yang menyampaikan dan saya sendiri yang menyusun, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hasbuti. Nah, kompetensi dasar untuk kali ini yaitu KD 4.8 yang tertulis mengembangkan cerita hikayat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian diharapkan mampu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Seperti biasanya ada peta konsep yang akan nanti kita bahas bersama sehingga kalian bisa mengerti kira-kira
apa sih materi yang nanti akan saya bahas lebih lengkapnya. Peta konsep yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama ada langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang kedua yaitu penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Jadi ada 2 peta konsep yang akan nanti saya jelaskan. Jadi ada 2 submateri yang akan saya sampaikan lebih lengkap dan detailnya lagi. Seperti itu ya. Baiklah siswa dan siswiku, untuk submateri yang pertama akan saya sampaikan tentang penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Silahkan kalian simak informasi yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir, jangan terpotong-potong sedikit pun, agar nanti kalian bisa memahami seutuhnya untuk materi yang saya jelaskan dan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Dalam penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen ini ada informasi awal, yaitu hikayat dapat dikonversi ke dalam bentuk cerpen dengan memunculkan konflik tertentu, sehingga ceritanya lebih hidup dan menarik. Untuk dapat mengubah hikayat menjadi cerpen, perlu dipahami adanya langkah-langkah dalam pengubahan bentuk hikayat. Hikayat diyakini sebagai cerita rekaan yang hampir menyerupai dongeng masa lalu. Hikayat termasuk dalam jenis karya sastra yang usianya beratus-ratus tahun lamanya. Untuk pertama kalinya, karya ini berkembang di tengah masyarakat bangsa Arab. Ya, paham ya, bisa dimengerti sampai di sini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan sederhana, di mana pertanyaannya seperti ini. Tahukah kalian apa itu cerpen? Ya, akan saya sampaikan informasi lebih lengkapnya. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra modern yang berbentuk prosa. Bentuknya fiktif dan ditulis dengan bahasa sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, cerpen bisa ditulis berdasarkan fakta. Di sisi lain, cerpen boleh ditulis dari sesuatu yang dihayalkan penulis. Hayalan dapat dihidupkan dalam alam fantasi yang sama sekali jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti ya? Baiklah, berikutnya. Pada saat menulis cerpen, kalian perlu menyajikan beberapa unsur penting, seperti ada tema, ada konflik, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang atau point of view. Jadi, kalian harus dapat mengembangkan tema, menyajikan rangkaian peristiwa, dan konflik antar tokoh yang menarik. Sebuah cerpen bisa mengambil banyak inspirasi dari apa yang ada di sekitar. Hanya dengan duduk di taman atau merenung kalian juga bisa menemukan ide untuk
cerpen. Nah, seperti itu ya, bisa dimengerti dan dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada langkah-langkah menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Silahkan kalian kembali lagi simak informasinya. Jangan sampai terpotong sedikit pun agar bisa mengerti seutuhnya. Ada beberapa langkah dalam menyusun hikayat dalam bentuk cerpen, antara lain: yang pertama, pilihlah hikayat yang kalian inginkan, lalu baca dan pahami isinya. Kemudian yang kedua, ringkaslah atau buatlah sinopsis penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, buatlah daftar konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat itu. Kemudian yang keempat, pilihlah konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang kalian buat. Kemudian yang kelima, kembangkanlah pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Paham ya? Silahkan kalian simak informasinya lebih lengkap lagi dan lebih detail. Selain langkah-langkah di atas, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Yang keempat, tetap ya, di situ tulisannya tetap tidak masalah, tapi yang betul tepat itu adalah tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ya, tetap itu yang benar. Yang selanjutnya, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Hikayat dalam bentuk cerpen yang telah kalian susun dapat disampaikan secara lisan. Di dalam menyampaikan cerpen secara lisan, kalian dapat memerhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, ada kesesuaian cerita. Cerita disampaikan harus sesuai, sehingga pendengar akan mudah memahami isi cerita. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan suara, lafal, dan intonasi. Di dalam bercerita, kita harus menggunakan suara, lafal, dan intonasi yang tepat. Suara dan lafal yang dikeluarkan harus terdengar jelas di telinga pendengarnya atau audiens. Kemudian yang ketiga, ada gesture dan mimik. Gesture adalah gerakan badan yang digunakan dalam bercerita. Anda atau kalian dapat menggunakan gerakan tangan, kepala, atau badan untuk mempertegas isi cerita. Ini ya, berkaitan dengan gesture.
Kemudian yang kedua ada mimik. Mimik adalah ekspresi wajah. Itu berkaitan dengan air muka ya, untuk menunjukkan perasaan yang terkandung di dalam cerita. Berikutnya, kita akan melihat contoh penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Itu terdapat dalam contoh hikayat Si Miskin. Jadi pada hikayat Si Miskin itu kalian bisa menjumpai ada cerita hikayat yang diubah ke dalam bentuk cerpen, dalam bentuk prosa atau cerita. Nah, ini adalah contoh hasil pengubahan hikayat ke dalam cerpen dari hikayat tadi, judulnya adalah Si Miskin. Silahkan kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri ya. Ini tampilannya, silahkan bisa kalian lihat, bisa kalian baca terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada sedikit penulisan yang agak belum tertata. Ya, yang selanjutnya ini ya, paham ya, itu adalah sebuah contoh dari hikayat Si Miskin, judulnya diubah ke dalam bentuk cerpen atau cerita atau prosa ya, itu lebih mudahnya seperti itu. Bisa kalian mengerti dan pahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi informasi materinya. Dari informasi yang tadi sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bersama bahwasanya hikayat dapat dikonversi ke dalam bentuk cerpen dengan memunculkan konflik tertentu, sehingga ceritanya lebih hidup dan menarik. Untuk dapat mengubah hikayat menjadi cerpen, perlu dipahami adanya langkah-langkah dalam pengubahan bentuk hikayat ini. Paham ya? Ya. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Terlebih lagi dan terkhusus lagi, kalian simak informasi penjelasan saya dalam bentuk videonya ini ya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ 1-7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya di pengumuman
untuk mengerjakan kuisnya. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Semoga pepatah bijak ini bisa memberikan perbaikan diri buat kalian masing-masing. Mungkin itu saja informasi penjelasan materi saya untuk pertemuan kali ini. Silahkan apabila di antara kalian yang ada yang belum bisa dan mampu dalam memahami informasi dari saya, silahkan kalian buka lagi dan simak lagi tayangan video saya kali ini. Boleh diulang-ulang lagi dari awal sampai akhir. Dan apabila ada yang kurang dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf. Semoga informasi kali ini, informasi penjelasan saya dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.